Selamat hari Sabat bagi kita semua. Untuk saudara-saudara yang berada di jemaat Fisdak, senang boleh menyampaikan personal ministry pada hari Sabat ini. Sekalipun jarak memisahkan kita, namun kasih Tuhan dan juga kecintaan kita kepada Tuhan dalam iman yang sama untuk berbakti membuat kita serasa dekat ketika memuji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini, secara khusus untuk sahabat saya Pendeta Tulus Nainggolan, dan juga terima kasih untuk tua-tua jemaat di jemaat Fisdak. Beberapa waktu yang lalu sahabat sepelayanan saya ini menghubungi saya, Pendeta Nainggolan, untuk saya boleh membawakan personal ministry. Dan saya terima dengan suka hati, tentunya hanya karena kasih Tuhan saja yang mengizinkan ini boleh terjadi. Judul personal ministry yang saya bawakan pada hari ini adalah Mengikut Tuhan. Mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap ibadah ini memuliakan Tuhan dan akan menjadi berkat dan juga sukacita bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nama saya Jandri Tumangger. Saya menyelesaikan pendidikan dari UNAI tahun 2009 yang lalu. Dan di UNAI ini juga saya mengenal sahabat sepelayanan saya, Pendeta Nainggolan. Kami sama-sama dulu siswa Master Guide dan juga menjadi pembina Master Guide. Lalu kita terpisah karena Pendeta Nainggolan lebih dahulu tamat dan juga sekarang berada jauh dari Indonesia. Namun senang tetap boleh berkomunikasi, semuanya dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan tetap melayani Tuhan. Saudara sekalian, tentunya sudah hal yang wajar ketika untuk belajar sesuatu hal, maka kita akan mencari tahunya atau mempelajarinya dari seseorang yang sudah lebih mengetahui atau sudah lebih dahulu bisa dalam melakukan hal yang akan kita pelajari. Untuk belajar memasak, kita akan pergi kepada seseorang yang memang dia bisa atau pintar memasak. Untuk belajar berenang, tentunya kita akan belajar kepada seseorang yang memang bisa dan mahir dalam berenang. Dan juga dalam hal kegiatan-kegiatan yang lain, saya rasa sudah hal yang lumrah untuk mempelajari sesuatu hal kepada seseorang yang sudah lebih dahulu mengetahui hal itu. Namun saudara-saudara, ada juga orang yang memang bisa belajar dengan sendirinya, tetapi tentu itu pun dilakukannya karena melihat atau terinspirasi dari seseorang yang sudah lebih dahulu melakukannya. Sadarkah kita, judul personal ministry hari ini adalah sesuatu hal yang sedikit aneh. Mengikut Tuhan. Bagaimana mungkin kita dapat mengikut sesuatu hal yang tidak dapat kita lihat? Terkadang untuk mengikuti sesuatu hal yang dapat dilihat pun sulit. Apalagi untuk mengikuti sesuatu hal yang tidak dapat dilihat oleh mata. Sebelum pandemi seperti yang sekarang ini terjadi, maka setiap hari Minggu biasanya saya akan jogging, bukan hanya hari Minggu, tetapi ada satu yang berbeda jika hari Minggu, yaitu lapangan itu akan dipenuhi oleh orang-orang yang mengadakan senam. Jadi setiap kali saya tiba lalu sementara mengadakan pemanasan untuk jogging, maka sambil memperhatikan mereka yang ikut senam, dari sekian banyak peserta yang ikut, kurang lebih setengah sulit sekali mengikuti gerakan instruktur yang memang sudah ada di depan untuk membuat gerakan-gerakan senam. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mengikuti sesuatu yang dilihat saja sulit, apalagi untuk mengikuti sesuatu hal yang tidak dapat kita lihat. Saudara sekalian, lalu bagaimana untuk mengikuti hal yang tidak dapat kita lihat? Dapatkah kita untuk melakukannya? Kalau untuk belajar sesuatu hal, maka kita perlu belajar kepada seseorang yang sudah lebih dahulu mengetahui dan memahaminya. Maka
Bagaimana kalau kita juga belajar untuk mengikut Tuhan dari seseorang yang sudah lebih dahulu mengetahui dan melakukannya? Mari kita membuka kitab Kejadian pasal yang kelima, ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusala. Dan ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Jika kita melihat bagaimana Alkitab menjelaskan tentang Henokh, rasa-rasanya sangat disayangkan penjelasan tentang Henokh sedikit sekali di dalam Alkitab. Padahal melihat bagaimana Alkitab memberikan penjelasan, pasti akan sangat banyak yang bisa kita pelajari dan kita tiru dari kehidupan Henokh. Ketika Alkitab katakan Henokh hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun lagi, pasti akan ada banyak sekali hal yang menginspirasi. Tetapi apapun itu, Alkitab sudah katakan demikian dan tidak ada yang terlalu panjang yang diceritakan tentang Henokh. Namun kita akan mencoba belajar apa yang Henokh lakukan sementara dia hidup dalam hal mengikut Tuhan. Ada satu kutipan yang sejauh ini, baru kutipan ini yang saya baca sehubungan dengan Henokh. Selain yang dari Alkitab tentunya, kutipan itu terdapat dalam buku Kebahagiaan Sejati, halaman 111. Demikian dikatakan, berdoalah di dalam kamarmu, demikian pula ketika engkau berangkat menuju pekerjaanmu sehari-hari. Biarlah hatimu sering diangkat kepada Allah. Dengan cara demikian, Henokh berjalan bersama dengan Allah. Doa sendirian ini naik bagaikan bau-bauan yang harum ke hadapan tahta kemurahan. Setan tidak dapat menaklukkan orang yang hatinya selalu berharap kepada Allah. Hanya ini yang saya baru temukan tentang Henokh dalam kehidupan bergaul atau mengikut Tuhan. Jika kita mengikuti apa yang Kebahagiaan Sejati katakan, maka lewat kutipan ini kita mengerti bahwa Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Artinya bagi Henokh, semua yang dia katakan harus dikatakannya sebagai doa. Semua yang dipikirkannya harus dipikirkannya sebagai doa. Dan semua yang dilakukannya harus dilakukannya sebagai doa kepada Tuhan tentunya. Itu sebabnya kutipan yang sangat sederhana ini boleh mewakili seluruh kehidupan Henokh ketika Alkitab katakan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Bagaimana mungkin cerita hidup 300 tahun akan dituliskan panjang lebar, tetapi bagi saya, apa yang buku Kebahagiaan Sejati katakan tentang Henokh dalam satu kutipan singkat sudah cukup untuk mewakili kehidupannya yang selama 300 tahun lagi yang dia lakukan hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi berdoa. Hanya dengan cara itulah katanya Henokh berjalan bersama dengan Allah. Kata-katanya adalah kata-kata doa. Ketika berpikir juga dia menganggap pikiran itu adalah doa. Ketika bersikap juga dia juga melakukannya sebagai doa. Namun saudara-saudara, kita juga tidak boleh sampai berpikir agar atau untuk mengasingkan diri, menghindari orang lain, mengambil satu tempat yang sunyi. Karena kita berpikir hanya dalam keadaan seperti itulah kita dapat mendengar suara Tuhan dengan jelas, mengerti kehendak Tuhan, lalu memilih untuk mengasingkan diri dan tidak bergaul dengan orang lain. Tidak boleh juga berpikir demikian. Karena Kebahagiaan Sejati halaman 113 melanjutkan, Tuhan tidak bermaksud supaya ada di antara kita menjadi pertapa atau menjadi rahib dan mengasingkan diri dari dunia.
dalam usaha membaktikan diri kita sendiri untuk mengerjakan ibadah. Kehidupan itu haruslah seperti hidup Kristus, antara gunung dan khalayak ramai. Orang yang pekerjaannya tidak ada selain berdoa saja akan segera berhenti berdoa, atau doa-doanya akan menjadi sekadar hal rutin saja. Bila orang menjauhkan diri mereka dari kehidupan sosial, menjauh dari lingkungan kewajiban orang Kristen dan tidak suka mengangkat salib itu, apabila mereka berhenti bekerja dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh bagi mereka, maka mereka kehilangan unsur doa dan tidak mempunyai pendorong kepada perbaktian. Doa-doa mereka akan bersifat pribadi dan hanya mementingkan diri saja. Jadi saudara-saudara, ketika Alkitab katakan Henokh hidup bergaul dengan Tuhan, lalu dilengkapi dalam diberikan penjelasan dalam buku Kebahagiaan Sejati, dengan cara berdoalah Henokh hidup berjalan bersama dengan Tuhan, hidup bergaul bersama dengan Tuhan. Jangan sampai kita berpikir untuk memisahkan diri dari orang lain hanya dengan alasan kita ingin berdoa menyendiri bersama dengan Tuhan, lalu agar lebih sensitif mendengar bisikan Tuhan. Tidak. Dari kutipan ini kita mengerti cara hidup seseorang yang mengikut Tuhan adalah kehidupan yang dipraktekkan kepada orang lain, dan perlakuan itu harus dilakukan sebagai doa. Apa maksudnya? Apa yang dimaksud dengan ketika berkata-kata, maka kata-kata itu dikatakan sebagai doa. Ketika berpikir, pikiran itu dipikirkan sebagai doa. Ketika bersikap, sikap itu dilakukan sebagai doa. Saudara sekalian, ketika Anda berdoa, tentunya kita berdoa dengan penuh kerendahan hati, dengan kata-kata yang baik diucapkan kepada Tuhan, dengan pikiran yang tertuju kepada kemuliaan Tuhan, dan juga dengan sikap yang baik menghadap hadirat Tuhan. Jika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menjadi baik hati, sopan, serta lemah lembut, dan berbelas kasihan, akan ada 100 pertobatan atau akan ada 100 petobat kepada kebenaran, di mana sekarang hanya ada satu. Kutipan ini diambil dari Testimonies for the Church jilid 9 halaman 189. Dan kutipan ini pula yang diambil menjadi kutipan di dalam pelajaran sekolah Sabat tanggal 25 Agustus 2020, triwulan yang lalu. Apa yang diinginkan dari kita semua? Yang diinginkan adalah bagaimana tutur kata ini boleh menyenangkan orang lain. Setiap kali kata-kata yang diucapkan adalah kata-kata berkat bagi orang lain. Setiap apa yang disampaikannya boleh menyukakan hati orang lain. Semua pikirannya hanya tertuju untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain. Sikap perlakuan juga untuk menjadi berkat dan kesukaan bagi orang lain. Jangan sampai orang lebih memilih kita untuk diam, karena setiap kali perkataan kita mungkin tidak menjadi berkat bagi orang lain. Saudara sekalian, lewat pelayanan perorangan ini, personal ministry, kita diingatkan bagaimana agar keberadaan kita dapat memenangkan orang lain. Pelajaran sekolah Sabat triwulan yang lalu, hanya karena kasih dan kebaikan saja kita akan dapat menjadi orang-orang atau umat Tuhan yang boleh bercerita tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan, dan akan dengan mudah diterima karena keberadaan kita, tutur kata kita, pikiran kita, dan juga sikap kita akan menyenangkan bagi orang lain. Oleh sebab itu, bagaimana caranya untuk mengikut Tuhan yang tidak kelihatan? Mari kita tiru cara yang dilakukan oleh Henokh. Henokh mengikut Tuhan dengan cara dia berdoa dalam kehidupannya. Tentunya bukan hanya doa yang melipat tangan lalu memejamkan mata lalu menyampaikan doa, tidak. Tetapi kata-kata pun dianggap sebagai doa.
pikiran dipikirkan dan dianggap sebagai doa. Sikap yang diperlakukan kepada orang lain pun ketika itu dilakukan, itu pun dianggap sebagai doa. Sehingga keberadaan kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus akan lebih maksimal dapat menggunakan kita sebagai berkat bagi orang lain. Dimanapun kita berada, biarlah kiranya lewat kehadiran kita, orang-orang dapat mengenal Tuhan yang kita sembah, dan juga kita juga dapat menjadi saluran berkat yang kita terima dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.